Apa namanya, sebentar tuh aku baru ngecek tuh rame Citayam Fashion Week, karena kan aku udah setahun di sini, jadi aku nggak ngikutin sebenarnya. Tapi kemarin tapi tadi lewat aku lihat juga. Sebenarnya tuh dari segi positifnya yang kayak unjuk diri, I think that's good. Mereka bisa berekspresi dengan, maksudnya unik sih lihat fashion mereka menurut aku gitu kan. Tapi aku setuju kalau masalah kontranya itu karena jadi kotor atau jadi mungkin terlalu rame terus orang jadi nggak tertib, itu sebenarnya menurut aku sih bukan masalah Citayam Fashion Week-nya aja, itu it can be anything. Maksudnya event yang terlalu rame, konser kan juga bisa seperti itu kan sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalkan dari oke lah, tapi kalau itu bukan masalah si Fashion Week-nya kan jadinya, tapi masalah lebih ke rame karena orang-orang nontonnya gitu. Gak tau sih, I just feel like it's fun aja seeing them. Aku lihat kemarin kok kayak seru banget sih fashionnya, kayak lebih unik sih kayak makin kesini kayak kita kan sempat kayak K-pop mendominasi atau kayak western, sekarang Citayam mendominasi kan kayak why not gitu. So I just feel like it's fun watching them aja sih, kayak why not gitu. So I just feel like it's fun watching them aja sih gitu. Oke, siap, thank you Ayesha. Nabila, gimana menurut kamu mengenai Citayam Fashion Week ini? Bener ya, mungkin tadi kalau dari segi itu ya bener ya, jadi anak-anak punya tempat gitu ya buat mengekspresikan diri, terus kayak ya seru aja gitu ya. Aku juga pernah soalnya sekali tuh diajak temen aku ke daerah situ dan ngeliat kayak orang, wah ternyata di sini bener-bener banget gitu ya, stylenya, gayanya, semua tuh bener-bener macem-macem. Tapi ya mungkin dari sisi negatifnya tadi ya, bener salah satunya tentang kebersihan dan lain-lain. Tapi kalau aku sebenarnya agak mirisnya karena aku penasaran ya, karena kemarin aku sempat bahas juga sama teman-teman, kayak lihat beberapa konten-konten dari Citayam yang hashtag Citayam Fashion Week ini. Yang aku jadi mirisnya adalah kenapa mereka harus akhirnya ya itu ya tadi ya, karena trennya mungkin dimulai dari ada satu konten kreator yang berkarakter kayak selengean gitu ya, tuh sebenarnya itu nggak masalah, cuman when it comes to sesuatu yang kayak jadinya menjatuhkan diri mereka, kan banyaknya konten-konten yang kayak gitu, jadinya kayak pura-pura pacaran sama ini, pura-pura itu, segala macam, membuat hal seperti itu. Sebenarnya itu yang jadi miris sih, kayak kalian bener-bener sih loh, kalian bener menunjukkan apa segala macam, tapi nggak perlu akhirnya menghilangkan karakter kalian sendiri dan mengikuti tren seperti itu gitu, karena itu jadinya justru ya jadinya menghilangkan karakter kalian yang sebenarnya dan memaksakan diri untuk ada di satu tren yang sebenarnya bisa dibilang positif banget juga enggak, tapi banyak juga kontranya, banyak juga negatifnya gitu. Itu sayang banget sih, karena memang, dan mungkin sayangnya lagi adalah dipersilahkan gitu ya, karena maksudnya kan dipersilahkannya orang tuanya memperbolehkan mereka untuk kesana, dan orang-orang juga memvalidasi dengan konten-konten yang dibuat di TikTok dan segala macamnya. Itu jadi hal yang sayang aja sih, akhirnya karakter anak-anaknya juga jadi berubah, mereka harus mengikuti seperti itu, dan banyak juga karakter konten-kontennya jadinya ke arah negatif gitu sih kalau dari aku. Yes, benar banget sih. Dan mungkin seharusnya beberapa influencer atau media yang mengasih spotlight untuk mereka lebih ke arah yang positif ya, bukan yang tadi seperti yang Nabila bicarakan gitu. Jadi hal-hal yang memang mengarah ke negatif ya. Ya well itu itu dari dua sisi ya, ada positif kontranya segalanya gitu. Oke, thank you so much Nabila untuk komennya. Dan Jane, gimana menurut Jane soal hashtag Citayam Fashion Week ini? Yes, karena dari aku sendiri, aku juga kadang-kadang kalau nge-scroll TikTok, aku sering lihat konten Citayam Fashion Week tersebut. Aku ngeliatnya seru, itu kayak bisa jadi tempat kita socializing sama orang-orang zaman sekarang gitu kan. Tapi ya dari aku sebagai remaja, sesama remaja yang mungkin ada teman-teman seumuran juga pasti ikutan dalam acara tersebut. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau dari aku yang penting itu kita harus ngomong sama orang tua kita. Jadi kita tuh harus ada komunikasi antara our parents, jadi kayak orang tua kita tuh juga bisa ikut menilai gimana ini tuh dampak acara ini ke karakter kita itu, apakah is it what we want gitu. Jadi jangan sampai kita hanya ikut-ikutan teman, atau sebenarnya kita nggak interest tapi kita kayak daripada aku dianggap nggak keren, kita ikut-ikut aja yuk. Jangan sampai begitu. Pokoknya it's a fun place, tapi tentunya harus dengan tetap pengawasan, kalau apalagi masih seumuran aku ya.
gitu. Tapi ya kalau tentang masalah kebersihan dan malah jadi keramaian, apalagi sekarang kita juga posisi masih melawan pandemi COVID-19 ya, belum berakhir. Jadi menurut aku itu juga patut kita pikirkan juga. Pokoknya tetap tertib karena ini memang ya acaranya it's bringing people together, tapi lagi-lagi harus dengan supervisi, terus habis itu harus dengan protokol kesehatan juga gitu. Itu dari aku. Semoga pemerintah juga mendukung keviralan dari sesuatu atau tren ini dengan baik ya teman-teman ya, seperti juga bisa menertibkan dan bukan hanya membubarkan tapi mungkin menertibkan, dan teman-teman di sini juga dari dalam diri kalian sendiri bisa memiliki rasa yang memang aware dengan diri kalian sendiri dan bisa menjaga diri kalian sendiri dan sekitar ya teman-teman ya, supaya tetap aman dan tertib dan tidak ada terjadi sesuatu yang negatif dengan keviralan tren ini ya.